Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Jakat TV. Hawala Bina episode kali ini akan memberikan informasi tentang perguruan tinggi tertua di dunia. Pada abad pertengahan, peradaban Islam tampil sebagai pelopor dalam ilmu pengetahuan. Sejarah mencatat bahwa ilmuwan muslim kala itu sukses membidani lahirnya lembaga pendidikan tinggi bernama universitas atau jamiah. Ketika rahim peradaban Islam melahirkan universitas, tak ada satupun peradaban di muka bumi yang mengenal sistem pendidikan tinggi. Eropa misalnya, baru mengikutinya kira-kira 2 abad setelah itu. Universitas alias Jamiah pertama yang lahir dari rahim peradaban Islam adalah Universitas Al-Qarawiyyin atau Jamiah Al-Qarawiyyin. Perguruan tinggi yang berada di kota Fes, Maroko didirikan pada tahun 859 Masehi. Tak heran jika Guinness Book of Record pada tahun 1998 menetapkan Universitas Al-Qarawiyyin sebagai perguruan tinggi tertua dan pertama di seantero jagat yang menawarkan gelar kesarjanaan. Sejarah dari Universitas Al-Qarawiyyin adalah Fatimah Al-Fihri dan Maryam, putri seorang saudagar kaya raya bernama Muhammad Al-Fihri, 2 perempuan terdidik yang mewarisi harta yang melimpah dari sang ayah. Fatimah lalu menggunakan harta warisannya itu untuk membangun sebuah masjid. Cikal bakal Universitas Al-Qarawiyyin pertama di muka bumi itu bermula dari aktivitas diskusi yang digelar masjid tersebut. Komunitas Qayrawaniyin, masyarakat pendatang yang berasal dari Qayrawan, Tunisia di kota Fes, menggelar diskusi itu di emper Masjid Al-Qarawiyyin. Layaknya masjid yang lain, Al-Qarawiyyin tak sekedar berfungsi sebagai tempat beribadah belaka. Umat Islam di kota Fes pada abad ke-9 Masehi juga menjadikannya sebagai tempat untuk membahas perkembangan politik. Lambat laun, materi yang diajarkan dan dibahas dalam ajang diskusi itu berkembang mencakup berbagai bidang. Tak cukup mengkaji Al-Quran dan fikih saja. Wacana yang dibahas dalam diskusi di halaman Masjid Al-Qarawiyyin itu pun meluas hingga mengkaji tata bahasa, logika, kedokteran, matematika, astronomi, kimia, sejarah, geografi, hingga musik. Beragam topik yang disajikan dengan berkualitas oleh para ilmuwan terkemuka akhirnya mampu membetot perhatian para pelajar dari berbagai belahan dunia. Sejak itulah, aktivitas keilmuan di Masjid Al-Qarawiyyin berubah menjadi kegiatan keilmuan bertaraf perguruan tinggi. Jumlah pendaftar yang berminat untuk menimba ilmu di universitas itu begitu membesar, sehingga pihak universitas menetapkan sistem seleksi yang ketat bagi para calon mahasiswanya. Seorang calon mahasiswa harus menyelesaikan pelajaran seluruh Al-Quran serta menguasai bahasa Arab dan ilmu-ilmu umum. Dari masa ke masa, Universitas Al-Qarawiyyin selalu mendapat perhatian dari para sultan yang berkuasa. Para sultan tidak pernah lupa untuk menyokong kegiatan keilmuan yang dilakukan di universitas itu. Tak heran bila subsidi serta dana kas negara secara khusus dialokasikan untuk menopang kegiatan akademik. Selain bantuan dana, para sultan juga menyuplai buku untuk universitas tersebut. Universitas tertua di dunia ini tercatat berhasil mengumpulkan sejumlah risalah penting dari berbagai disiplin ilmu. Kompilasi manuskrip penting itu disimpan di perpustakaan yang didirikan oleh Sultan Abu Anam, penguasa dinasti Marinid. Beberapa risalah penting yang tersimpan di perpustakaan itu antara lain Muftah of Malik yang ditulis pada tahun 795 Masehi. Selain itu, perpustakaan ini juga menyimpan salinan asli buku karya Ibnu Khaldun berjudul Al-Ibad. Selama 12 abad lamanya, Universitas Al-Qarawiyyin telah menjelma menjadi pusat studi ilmu pengetahuan dan spiritual terbuka dan penting di dunia Islam. Universitas Al-Qarawiyyin tercatat sebagai salah satu perguruan tinggi yang paling prestisius di abad pertengahan. Sebagai kawah candera di muka bagi para ilmuwan, universitas ini telah meluluskan sederet sarjana dan ilmuwan muslim terkemuka seperti Abu Abdullah Al-Sati. Peradaban Barat tampaknya turut berhutang budi kepada Universitas Al-Qarawiyyin. Betapa tidak, di abad pertengahan, perguruan tinggi yang terletak di kota Fes ini memegang peranan penting dalam pertukaran kebudayaan dan transfer pengetahuan dari dunia muslim ke Eropa.
Transfer pengetahuan dan kebudayaan yang berkembang di universitas ini ke Eropa itu dilakukan melalui sejumlah ilmuwan muslim yang mengajar atau belajar di kota Fez. Sumbangan yang diberikan universitas ini bagi pengembangan ilmu Islam serta dunia ilmu pengetahuan begitu besar. Universitas Al-Azhar. Perjalanan panjang Al-Azhar yang kini jelang usia 1000 tahun memang lebih menarik untuk disimak. Sejak dibangun pertama kali pada 970 Masehi, lembaga besar yang mulanya sebuah masjid ini bagai tak pernah lelah membidani kelahiran para ulama dan cendekiawan muslim. Masjid sekaligus institusi pendidikan tertua, itulah penghargaan sejarah buatnya. Kehadiran Al-Azhar tak bisa dipisahkan dari peran dinasti Fatimi yang kala itu dipimpin oleh Khalifah Mu'izz Lidinillah Ma'ad bin Al-Mansur. Di masa kekhalifahan Umar bin Khattab, pendidikan Islam formal sebenarnya telah berjalan sejak berdirinya masjid pertama di Afrika. Sudah menjadi suatu kaedah tak tertulis bahwa peradaban Islam di suatu daerah selalu dikaitkan dengan peran masjid jami atau masjid negara di kawasan tersebut. Hal ini mungkin diilhami dari kerja nyata Rasulullah SAW ketika hijrah ke Madinah. Tugas pertama yang beliau lakukan adalah membangun Masjid Nabawi. Ini menandakan peran masjid yang tidak hanya terbatas pada kegiatan ritual semata, tapi lebih dari itu, masjid adalah sentral pemerintahan Islam serta pendidikan, mahkamah, tempat mengeluarkan fatwa, dan sebagainya. Hal inilah yang kemudian dilakukan oleh Amr bin As ketika menguasai Mesir. Atas perintah Khalifah Umar, Panglima Amr mendirikan masjid pertama di Afrika yang kemudian dinamakan Masjid Amr bin As di kota Fushat, sekaligus menjadi pusat pemerintahan Islam Mesir ketika itu. Selanjutnya, di masa dinasti Abbasiyah, ibu kota pemerintahan ini berpindah lagi ke kota lain dan ditandai dengan pembangunan masjid bernama Ahmad bin Tolun. Masa demi masa berlalu, pemerintahan pun silih berganti. Tiba era Daulah Fatimiyah pada tahun 1969 Masehi, ibu kota Mesir berpindah ke daerah baru atas perintah Khalifah Al-Mu'izz yang menugasi panglimanya Jauhar As-Sadiqli untuk membangun pusat pemerintahan. Setelah melalui tahap pembangunan, daerah ini dinamai Kota Al-Qaryah. Sebagaimana sejarah Islam masa lalu, setiap berganti daulah selalu ditandai dengan pembangunan masjid di pusat ibu kota. Sehingga kurang setahun kemudian, beriringan dengan pembangunan kota Al-Qahirah, didirikan pula sebuah masjid bernama Jami Al-Qahirah. Sudah menjadi semacam perjanjian tak tertulis pada setiap khalifah daulah Fatimiyah selalu diadakan restorasi bangunan Jami Al-Azhar. Hingga ketika gempa hebat sempat merusak Al-Azhar pada tahun 1303 Masehi. Sultan An-Nasir yang memerintah saat itu segera merehab kembali bangunan yang rusak. Ciri spesifik pemugaran bangunan mulai tampak pada masa Sultan Khonsu pada tahun 1509 Masehi. Penyempurnaan Jami Al-Azhar kembali dilanjutkan pada periode Daulah Utsmani dengan kegiatan restorasi yang tak jauh berbeda seperti sebelumnya. Klimaksnya dicapai pada masa Amir Abdurrahman Katakda dengan menambahkan 2 buah menara, mengganti mihrab dan mimbar baru, membuka lokal belajar bagi yatim piatu, membangun ruang bagi pemondokan mahasiswa dan pelajar asing, membuat pendopo ruang tamu, teras tak beratap dalam masjid, dan tangki air tempat berwudu. Singkat kata, hampir seluruh bangunan tua yang masih tersisa di Masjid Al-Azhar kini adalah hasil karya Amir tersebut. Sejak awal abad 19, sistem pendidikan barat mulai diterapkan di sekolah-sekolah Mesir, sementara Al-Azhar masih saja menggunakan sistem tradisional. Dari sini muncul suara pembaruan. Di antara pembaruan yang menonjol adalah dicantumkannya sistem ujian untuk mendapatkan ijazah Al-Alamiyah kesarjanaan Al-Azhar pada Februari 1872 Masehi, juga pada tahun 1896 Masehi. Buat pertama kali dibentuk Idarah Al-Azhar atau Dewan Administrasi. Usaha pertama dari dewan ini adalah mengeluarkan peraturan yang membagi masa belajar di Al-Azhar menjadi 2 periode, pendidikan dasar 8 tahun, serta menengah dan tinggi 12 tahun.
Keberadaan Al-Azhar sebagai sebuah institusi pendidikan terkemuka dan modern juga mendapat pengakuan dari Napoleon Bonaparte. Napoleon menyebut Al-Azhar sebagai tandingan Sorbonne, universitas tertua dan terbaik di dataran Prancis. Semangat kemenangan harus berasal dari sportivitas yang datang dari hati. Saya Bawang Pamungkas, saya zakat di Dompet Duafa. Keluarga adalah sumber inspirasi saya. Kehangatannya datang dari hati. Saya Inneke Kusharawati, saya zakat di Dompet Duafa. Berbagi memudahkan rezeki, karena datang dari hati. Saya Ipo Santosa, zakat di Dompet Duafa. Dompet Duafa. Universitas Sankore. Kemana para pelajar muslim di abad ke-12 hingga 16 Masehi menimba ilmu? Universitas Sankore pasti jawabannya. Tinta emas sejarah peradaban Islam mencatat perguruan tinggi yang berada di Timbuktu, Mali, Afrika Barat, itu selama 4 tahun abad lamanya menjelma menjadi lembaga pendidikan berkelas dunia. Meski tersetenar Universitas Al-Azhar di Mesir dan Universitas Al-Qarawiyyin di Maroko, pada era kejayaan Islam, Universitas Sankore telah menjadi obor peradaban dari Afrika Barat. Layaknya magnet, perguruan tinggi yang berdiri pada 989 Masehi itu mampu membetot minat para pelajar dari berbagai penjuru dunia Islam untuk menimba ilmu di universitas tersebut. Pada abad ke-12 saja, jumlah mahasiswa yang menimba ilmu di Universitas Sankore mencapai 25.000 orang, dibandingkan Universitas New York di era modern sekalipun. Jumlah mahasiswa asing yang belajar di Universitas Sankore pun pada 9 abad yang lampau masih jauh lebih banyak. Padahal jumlah penduduk kota Timbuktu di masa itu hanya berjumlah 100.000 jiwa. Penulis asal Prancis Félix Dubois dalam bukunya bertajuk Timbuktu the Mysterious, Universitas Sankore menerapkan standar dan persyaratan yang tinggi bagi para calon mahasiswa dan alumninya. Tak heran jika universitas tersebut mampu menghasilkan para sarjana berkelas dunia. Universitas Sankore diakui sebagai perguruan tinggi berkelas dunia karena lulusannya mampu menghasilkan publikasi berupa buku dan kitab yang berkualitas. Bukunya baru-baru ini di Timbuktu, Mali ditemukan lebih dari 1 juta risalah. Selain itu, di kawasan Afrika Barat juga ditemukan tak kurang dari 20 juta manuskrip. Jumlah risalah sebanyak itu dengan tema yang beragam dinilai kalangan sejarawan sungguh sangat fenomenal. Seperti halnya Universitas Al-Qarawiyyin di kota Fes, aktivitas keilmuan di Timbuktu juga bermula dari masjid. Pada tahun 989 Masehi, Kepala Hakim Timbuktu bernama Al-Qadi Kadib Ibnu Muhammad Ibnu Umar memerintahkan berdirinya Masjid Sankore. Masjid itu dibangun secara khusus meniru Masjidil Haram di Mekah. Pada bagian dalamnya dibuatkan halaman yang nyaman. Di masjid itulah kemudian aktivitas keilmuan tumbuh pesat. Seorang wanita Mandika yang kaya raya lalu menyumbangkan dananya untuk mendirikan Universitas Sankore dengan tujuan sebagai pusat pendidikan terkemuka. Perlahan namun pasti, Universitas Sankore pun mulai berkembang. Universitas ini lalu menjadi sangat terkenal dan disegani sebagai pusat belajar terkemuka di dunia Islam pada masa kekuasaan Mansa Musa pada tahun 1307 Masehi sampai 1332 Masehi dan dinasti Askia pada tahun 1493 Masehi sampai 1591 Masehi. Pada masa itulah Sankore menjadi tujuan para pelajar yang haus akan ilmu agama dan pengetahuan lainnya. Universitas ini dilengkapi dengan perpustakaan yang lengkap. Jumlah risalah yang dikoleksi perpustakaan ini berkisar antara 400.000 hingga 700.000 judul. Dengan fasilitas buku dan kitab yang lengkap itu, para mahasiswa akan belajar sesuai tingkatannya. Jika telah lulus dari berbagai ujian dan mengikuti pelajaran, para mahasiswa akan diwisuda dan dianugerahkan sorban. Sorban itu melambangkan kecintaan pada ilahi, kebijaksanaan, moral, dan pengetahuan yang tinggi. Pada zaman modern ini,
para wisudawan diberikan toga. Tingkat paling tinggi yang ditawarkan Universitas Sankore adalah superior setara PhD. Lamanya kuliah selama 10 tahun. Sistem dan tingkatan pendidikan Universitas Sankore terbilang unik dan berbeda dari universitas yang ada di Eropa. Sistem pendidikan tinggi yang ditawarkannya terbilang amat khas. Perguruan tinggi ini tak mengenal pusat administratif, daftar mahasiswa, atau penentuan program studi. Universitas ini menawarkan kebebasan bagi para mahasiswanya untuk mengambil studi apapun yang diinginkannya. Perguruan tinggi yang berada di kota Timbuktu, Mali ini merupakan kumpulan beberapa sekolah independen atau fakultas yang masing-masing dikelola dan dipimpin oleh seorang guru dan imam. Para mahasiswa mempelajari satu bidang studi dari seorang guru. Kuliah dilakukan di halaman kompleks masjid yang terbuka atau rumah tinggal sang guru atau imam. Metode pendaftaran serta format pendidikan ditawarkan di universitas ini terbilang sangat sederhana. Universitas Sankore lebih mementingkan dan memastikan kurikulum yang diajarkan bisa lebih intens dan komprehensif, baik itu ilmu agama maupun ilmu pengetahuan umum. Ada 4 tingkatan studi yang ditawarkan di universitas ini bagi para mahasiswanya. Ketika keindahan dunia merebak keselarasan, berbagi kemesraan. Ketika sejuta tangan merangkai kebahagiaan dalam kehidupan yang harmoni. Ketika zakat Anda wujudkan indahnya dunia. Universitas Al-Mustansiriyah. Nama universitas tertua yang berdiri di kota Baghdad, Irak ini memang tak setenang Al-Azhar di Kairo, Mesir. Meski begitu, perguruan tinggi yang dibangun Khalifah Al-Muntansir Billah ini turut memainkan peranan penting dalam sejarah peradaban Islam. Perguruan tinggi yang namanya masih tetap dijadikan universitas di era modern ini tercatat sebagai universitas pertama yang secara konsisten mengajarkan ilmu Al-Quran, seni berpidato, serta matematika. Universitas Al-Mustansiriyah pun mencatatkan dirinya sebagai perguruan tinggi prestis di Baghdad yang mampu menyatukan pengajaran berbagai bidang ilmu dalam satu tempat. Pada awalnya, madrasah-madrasah di metropolis intelektual Islam, begitu Baghdad kerap dijuluki, mengajarkan ilmu tertentu secara khusus. Namun, Khalifah Al-Mustansir Billah menyatukan 4 studi penting pada masa itu ke dalam satu perguruan tinggi. Keempat bidang studi itu antara lain ilmu Al-Quran, biografi Nabi Muhammad, ilmu kedokteran, serta matematika. Universitas yang dibangun pada 1227 Masehi dan diresmikan tahun 1234 Masehi itu diyakini sebagai salah satu universitas tertua dalam sejarah. Pamor dan popularitas universitas ini mampu membetot perhatian para pelajar dari seluruh dunia untuk menimba ilmu di kota Baghdad. Para pelajar berbondong-bondong datang ke Muntansiriyah untuk mempelajari beragam ilmu unggulan yang ditawarkan di sana. Al-Mustansiriyah pun menjadi perguruan tinggi yang mengajarkan dan menyatukan 4 mazhab fikih Sunni, yakni Hambali, Syafi'i, Maliki, dan Hanafi. Setiap mazhab menempati pojok madrasah, istilah perguruan tinggi di era kekhalifahan. Inilah salah satu kelebihan dari Universitas Al-Mustansiriyah. Guna menunjang aktivitas perkuliahan, Khalifah Al-Muntansir Billah mendirikan sebuah perpustakaan yang luar biasa besarnya. Penjelajahan muslim termuka kelahiran Tangier, Maroko bernama Ibnu Battuta dalam catatan perjalanannya berjudul Ar-Rihlah mengungkapkan betapa besarnya perpustakaan kampus universitas ini. Perpustakaan ini terbilang unik karena di dalamnya terdapat rumah sakit. Pada awalnya, universitas ini didirikan Khalifah Al-Mustansir untuk mempromosikan Islam Sunni ketika Baghdad menjadi pusat kekhalifahan terbesar di dunia. Keberadaan universitas ini tentu sangat penting karena mampu melahirkan para ilmuwan dan intelektual terkemuka di zamannya.
Seiring berkembangnya waktu, universitas ini juga mengajarkan studi geologi dan linguistik. Gedung dan bangunan Universitas Al-Mustansiriyah terkenal dengan keindahannya. Terletak di tepi kiri Sungai Tigris, perguruan tinggi ini juga sempat menjadi korban keganasan invasi bangsa Mongol yang dipimpin Hulagu Khan. Hingga kini bangunan aslinya masih tetap ada dan sempat direstorasi. Bekas bangunannya masih menjadi daya tarik kota Baghdad yang letaknya dekat Museum Baghdad. Nama besar perguruan tinggi yang sempat berjaya di abad ke-13 Masehi dan sempat mati karena invasi bangsa Mongol itu pun akhirnya kembali dihidupkan. Pada tahun 1963, para ilmuwan dan intelektual di Baghdad membidani lahirnya kembali perguruan tinggi yang mengambil nama dari sekolah tinggi di masa kejayaan, yakni Universitas Al-Mustansiriyah. Universitas Al-Mustansiriyah modern memiliki 10 fakultas, 2 institut, dan 4 pusat studi dan kajian. Bangunan Universitas Al-Mustansiriyah yang indah itu juga sempat dihantam bom saat tentara Amerika Serikat menyerbu Baghdad. Secara akademis, Al-Mustansiriyah merupakan salah satu lembaga yang sangat penting di Irak. Dan yang terakhir adalah Universitas Istanbul. Universitas Istanbul merupakan universitas tertua di Republik Turki. Universitas yang didirikan Sultan Muhammad II pada tanggal 30 Mei 1453 atau tepat sebulan setelah penaklukan Konstantinopel, awalnya adalah sebuah madrasah tinggi bernama Shan-i Seman. Pada tahun 1900, dengan melakukan revolusi mendasar pada sistem pendidikan, Sultan Abdul Hamid II memberi nama baru untuk cikal bakal universitas modern ini dengan nama Darul Funum sebelum dirubah oleh pemerintah modern Turki menjadi Istanbul University pada tahun 1933 hingga sekarang. Sampai dengan tahun 2013, Universitas Istanbul memiliki 12 kampus dengan pusatnya di daerah Bayezid, jantung Konstantinopel kuno. Istanbul University memiliki 108.901 mahasiswa yang sedang belajar di ratusan jurusan yang semuanya berada dalam 12 fakultas dan sekolah tingginya. Dengan dukungan 5.100 tenaga pengajar dan 7.000 staf pegawai, tidak mengherankan jika Universitas Istanbul menyandang predikat sebagai universitas terbesar di Turki. Kampus pusat yang berada di area Bayezid merupakan kawasan cagar budaya peninggalan dunia yang telah ditetapkan oleh UNESCO. Di area itu terdapat Masjid Jami Sulaimaniyah yang dibangun oleh Sulaiman the Great, Sultan Turki Utsmaniyah yang ke-10 pada tahun 1558, dan Masjid Jami Bayezid yang dibangun oleh Sultan Bayezid yang bergelar Halilintar pada tahun 1506, serta Grand Bazaar yang merupakan mall pertama di dunia. Dan masih banyak situs sejarah yang tak ternilai harganya dan semuanya masih dalam bentuk aslinya. Memang surga bagi para pencari ilmu. Universitas ini memiliki beberapa fakultas unggulan yang merupakan fakultas terbaik di Turki, seperti Fakultas Hukum, Fakultas Kedokteran, Fakultas Teologi, serta Fakultas Sejarah, dan yang terakhir Fakultas Sastra. Di perpustakaan pusat, para mahasiswa dengan mudahnya bisa mencari buku dari 1,5 juta koleksi buku di perpustakaan ini. Semua sistem sudah terkomputerisasi dengan canggih dan rapi. Istanbul University masih juga memiliki perpustakaan khusus yang menyimpan di dalamnya ratusan bahkan ribuan buku kuno dan buku-buku berharga lainnya. Dengan dukungan tenaga pengajar yang profesional di bidangnya serta 100 dengan prestasi, serta menyebut penghargaan Nobel dalam bidang sastra pada tahun 2006, mahasiswa Fakultas Teknik mampu merebut juara 1 dalam lomba balap mobil tenaga surya tahun 2011. Selain itu, Fakultas Arkeologi mendapatkan kehormatan menjadi salah satu tim yang berhak mengevakuasi temuan berupa kapal kuno yang terungkap ketika pembangunan jalur metro bawah laut. Melihat dari semua fasilitas, kualitas, dan prestasi yang membanggakan itu, maka sejak tahun 2005, universitas yang bermoto Jembatan Ilmu dari Sejarah ke Masa Depan ini masuk dalam jajaran 500 universitas terbaik dunia versi Academic Ranking of World Universities, yaitu pada peringkat 385 dunia.
Sahabat Zakat TV, itulah episode Hawala Bina kali ini. Semoga menjadi inspirasi dan informasi bagi Anda semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.